Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Karena Alkitab mencatat dunia sudah jatuh di bawah tangan si jahat. Dan kita percaya kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu hikmat, kita perlu kekuatan untuk tetap terus mengambil keputusan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya berdoa untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, kembali saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus bagi umat Tuhan yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, beberapa hari ke depan, tepatnya hari Senin tanggal 11 Maret 2024 jam 9.30 saya mengadakan seminar keluarga yang saya beri tema waspadalah, keluargamu adalah target iblis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keluarga saudara dan saya itu adalah targetnya si jahat, saudara. Untuk apa? Untuk dipecah belah, untuk dihancurkan. Karena itu kita mesti mengerti cara mainnya, apa yang mesti kita jaga, apa yang mesti kita buat dan lakukan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena di dalamnya, dalam seminar ini ada tanya jawab pastinya karena seminar. Dan yang kedua, saya akan berdoa khusus buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga-keluarga, agar ada anugerah Tuhan, agar ada kemurahan Tuhan, agar ada pemulihan ya. Hari Senin 11 Maret jam 9.30 bertempat di GKPO Lanut Sulaiman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, acara ini gratis dan pastikan ajak banyak orang, ajak keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu agar banyak orang boleh menikmati berkat Tuhan ya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh hidup kami ada karena kemurahan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Itu sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami buka hati kami saat ini Tuhan, untuk Engkau sampaikan sesuatu. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi kami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena firman Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kami. Bicara bagi masing-masing kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tema khusus hari ini juga saya sampaikan tentang keluarga, yakni serangan terhadap keluarga. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu gitu kan sudah ingatkan. Dalam Markus pasal 3 ayat 24 dan 25. Markus pasal 3 ayat 24 dan 25. Saudara perhatikan, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis dengan cara permainan liciknya, dia akan berusaha memecah belah persatuan keluarga. Keluarga di dalamnya ada suami, ada istri, ada anak-anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hubungan inilah yang dipecah-pecah. Kenapa perlu dipecah? Karena ketika keluarga bersatu, maka iblis tidak kuat, iblis tidak sanggup, iblis tidak bisa buat apa-apa. Dan keluarga itu akan mengalami berkat Tuhan sesuai dengan Mazmur 133. Itu sebabnya kerinduan iblis di akhir zaman, saudara dikasih dalam Tuhan, agar terpecah-pecah. Suami dan istri ribut, suami dan istri bertengkar, ayah dan ibu ribut. Yang ada anak-anak melihat, anak-anak kepahitan, anak-anak tidak mengalami damai sejahtera di rumah. Ujung-ujungnya menjadi anak-anak yang tinggal lebih suka di luar rumah, anak-anak yang broken home, ya kan? Ujung-ujungnya kepahitan. Karena apa? Karena inilah rancangannya si jahat, memecah belah kesatuan keluarga, memecah belah kesatuan rumah tangga, memecah belah kesatuan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, diadu domba, dipecah belah. Tujuannya satu, supaya masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Karena ketika masing-masing berjalan sendiri-sendiri, disitulah iblis lebih mudah menghancurkannya. Karena ujung-ujungnya kalau udah jalan sendiri-sendiri kan gampang diserang, saudara.
Suami sama istri ribut, kepahitan satu dengan yang lain, sakit hati, kecewa, luka, pisah. Orang tua dengan anak, lihat ngajarin anak, anak bilang gak usah ngajarin kami lah, kalian aja ribut terus, bertengkar terus, gak ada damai. Anak-anak dan orang tua ribut, gak ada keakuan. Ini yang terjadi. Sehingga ujung-ujungnya yang kita lihat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tinggal sama-sama satu rumah tetapi tidak memiliki kesatuan. Ini yang bahaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya jaga betul, waspada betul. Jangan sampai kita terpancing dengan keadaan. Ingat, iblis tidak bisa main seorang diri. Dia perlu wadahnya, dia perlu ada pribadi yang bisa dipakainya. Ya, hati-hati jangan sampai kita dipakai untuk memecah belah. Kita sebagai suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai anak-anak, kita sebagai mertua, kita sebagai menantu, dipakai untuk memecah belah. Waspada, hati-hati. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang pentingnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesatuan, sehati sepikir. Karena pada saat itu terpecah-pecah, padahal sesama tubuh Kristus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 kita lihat sama-sama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Rasul Paulus bilang begini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kerinduan anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya adalah supaya erat bersatu. Sekalipun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pendapatan, iya kan? Tetapi bersatu, bukan saling serang, bukan saling sikut, bukan saling menuding siapa yang benar, siapa yang salah. Hari-hari ini itu yang dihancurkan. Keluarga dihancurkan untuk dipecah belah satu dengan yang lain. Gereja dihancurkan, satu dengan yang lain dipecah belah. Sesama pelayan Tuhan saling serang, saling sikut. Sama jemaat saling menghakimi. Akhirnya apa? Semua buyar, semua pecah. Itulah kerinduan si jahat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya dari awal saya undang setiap teman-teman yang secara khusus tinggal di kota Bandung ini. Ayo gabung sama-sama, kita akan belajar sama-sama untuk mewaspadai serangan si jahat di akhir zaman kepada keluarga kita masing-masing. Pastikan setiap kita attention, beri perhatian penuh kepada keluarga kita. Boleh engkau sibuk cari uang, engkau boleh sibuk pelayanan, tetapi base-mu, pusatmu atau dasar landasannya adalah keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga adalah lembaga yang pertama-tama Allah ciptakan. Dan itu adalah inisiatif Allah sendiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pastikan setiap kita waspada betul. Jangan sampai di akhir zaman ini kita masuk dalam jebakan si jahat. Kita dipecah belah hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu. Ribut, pecah, satu dengan yang lain saling sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau kita pun harus mengalah. Yang penting tidak ada perpecahan. Kalaupun kita harus berkorban, yang penting tidak ada perpecahan. Ya kan, pastikan setiap kita sadari akan hal ini sehingga kita terus berjaga-jaga, kita terus waspadalah. Karena iblis seperti singa, Alkitab katakan seperti singa, dia akan mengelilingi kita, mencari-cari orang, mencari-cari keluarga, mencari-cari hamba-hamba Tuhan untuk dapat ditelannya. Pastikan setiap kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah ditelan oleh si jahat. Berjaga-jagalah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biar Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka dimanapun mereka berada. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Dipelihara mereka, gereja-gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan bersatu padu, bersatu erat. Supaya kami erat bersatu, sehati sepikir, seia sekata. Dan tidak ada perpecahan di antara kami sebab Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus.
Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga, rumah tangga, sehingga kami tetap terus hidup dalam kemurahan anugerah Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus. Dan hamba berdoa secara khusus juga Tuhan buat setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Hamba percaya berkat firman Tuhan ternyata jadi dalam kehidupan mereka. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Kami alami, kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.